sama Ibu Devi hari ini ya. Hari keberapa ini ya? Hari ketiga. Hari pertama kemarin Ibu Devi cerita tentang apa? Siapa yang masih ingat? Iya, kalau ternyata kita berbuat baik tidak harus dilihat orang lain. Lakukan dengan tulus ya, dari hati. Untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan supaya dapat pujian, bukan supaya dapat hadiah. Kalau hari kedua siapa yang masih ingat? Sudah lupa? Oke, Ibu Devi kasih clue tentang berdoa. Ternyata berdoa itu sangat penting ya. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita itu sadar kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Oke, hari ini hari ketiga. Oke, sekarang Ibu Devi mau pimpin anak-anak di dalam doa terlebih dahulu. Silahkan duduk yang rapi, kita mau berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami Tuhan izinkan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami, tolong anak-anak semua, tolong Ibu Devi juga, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, kita nyanyi dulu ya. Satu lagu, Ibu Devi minta anak-anak berdiri. Kita menyanyi dan menari sama-sama. Siap? Kita panggil musik. dengan sukacita. Seperti Ibu Devi ya, selalu sukacita.
ngingatin apa lagi ya hari ini ya untuk kita? Oke, kita sama-sama baca Alkitab dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Lanjutan yang kemarin ya. Silahkan dibuka Alkitabnya dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Dikit tapi kita sama-sama belajar ya. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kira-kira anak-anak sudah mengerti belum ya maksud firman-Nya? Tentang apa? Tentang mengampuni. Anak-anak tahu tidak mengampuni itu apa? Iya, mengampuni itu sama dengan memaafkan. Ya, kalau Ibu Devi salah, Ibu Devi seharusnya apa? Minta maaf dan anak-anak mengampuni, memaafkan. Sama ya? Bisa? Oke, nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan anak-anak semua, mengingatkan Ibu Devi, kalau kita sebagai manusia yang berdosa perlu untuk belajar mengampuni orang. Ya, anak-anak pernah tidak berantem sama orang lain, misalnya sama kakak, sama Cece, sama Koko, sama siapa saja berantem, sakit hati. Pernah? Pernah, kalau Ibu Devi pernah ya. Kemudian apa yang perlu kira-kira kita lakukan? Kalau orang jahat sama kita, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita mendoakan dia dan mengampuni dia. Ya, kenapa kita perlu mengampuni orang lain? Anak-anak tahu? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita, mengampuni anak-anak. Ya, anak-anak tahu tidak? Kalau kita semua ternyata adalah orang-orang yang berdosa ya. Anak-anak berdosa? Orang tua kita berdosa tidak? Berdosa. Ibu Devi berdosa? Berdosa. Setiap hari kita melakukan dosa, kita berbohong, melawan mama papa, malas, mencontek, dan banyak lagi yang kita lakukan. Nah, anak-anak perlu tahu ya, Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini, yang setiap hari melakukan dosa, supaya diampuni. Wow, luar biasa sekali ya. Makanya hidup anak-anak, hidup Ibu Devi, hidup kita itu ternyata berharga ya. Kita ditebus oleh anak Allah. Siapa anak Allah? Tuhan Yesus. Di mana? Di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita supaya kita diampuni. Kalau tidak begitu ya, anak-anak pasti tidak masuk ke dalam kerajaan surga, tidak masuk surga, tidak ketemu Allah Bapa ya. Kalau bukan karena Yesus Kristus yang menebus kita, yang sudah mati di kayu salib. Nah, oleh sebab itu perlu kita juga mengampuni orang lain. Seperti yang Alkitab tadi katakan, kamu harus mengampuni orang lain supaya Bapamu juga mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu tidak akan mengampuni kamu juga. Nah, berarti anak-anak sudah paham? Ya. Nah, sekarang Ibu Devi mau kasih contoh ya, mengampuni itu seperti apa. Nah, Ibu Devi ya punya utang sama orang lain. Misalnya 10.000 ya, punya utang 10.000 sama orang lain. Kemudian Ibu Devi tidak bisa bayar utangnya. Misal ya, Ibu Devi tidak bisa
bayar utangnya. Nah, kemudian orang lain ini datang sama Ibu Devi. Ibu Devi, oke, tidak apa-apa, tidak usah bayar utangnya. Saya sudah menganggap itu lunas. Jadi orang itu tidak nagih-nagih lagi sama Ibu Devi, sudah dilupakan, ya, dilupakan utangnya Ibu Devi. Nah, mengampuni itu seperti itu ya anak-anak. Anak-anak kalau bilang, oke, Ibu Devi, aku mengampuni Ibu Devi, berarti anak-anak tidak boleh ingat-ingat lagi kesalahannya. Tidak boleh disimpan-simpan lagi kesalahannya. Ya, harus dibuang jauh-jauh. Namanya juga mengampuni, berarti tidak boleh diingat-ingat lagi. Harus memaafkan dengan tulus, ya, dengan tuntas. Tidak boleh diingat-ingat lagi. Begitu, anak-anak mengerti? Oke, berarti mulai hari ini anak-anak, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, anak-anak bisa ingatkan ya. Anak-anak bisa ingatkan, bisa ditegur dengan baik-baik. Lalu kita doakan orang itu supaya dia berubah dan kita ampuni, kita maafkan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita sebagai anak-anak Allah juga harus belajar mengampuni orang lain. Oke? Bisa? Susah ya Ibu Devi ya? Iya, memang susah. Ibu Devi juga kesulitan sekali untuk mengampuni orang lain. Tapi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama berjuang ya. Oke, good. Terima kasih. Itu baru namanya anak-anak Allah yang luar biasa. Oke, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami mau memulai pembelajaran kami, tolong kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok. Bye-bye.